Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Namira Hanifa dengan NIM G002409 dari kelompok A7. Nah, di sini saya akan menjelaskan hasil laporan praktikum anatomi pertama pada blok 2.2. Nah, di sini pertama saya bakal menjelaskan tentang anatomi traktus respiratorius superior. Nah, nanti dia ada beberapa organ dari nasus, faring, laring. Pertama, di sini saya bakal membahas bagian nasus terlebih dahulu. Nah, nasus sendiri itu apa? Nasus itu dia merupakan bagian paling atas dari sistem respiratorium. Nah, nanti dia bakal terdiri dari beberapa, yaitu ada nasus eksterna, nasus eksternus, cavum nasi, dan beberapa sinus paranasalisnya. Nah, pertama di sini bakal membahas nasus eksternus. Nah, nasus eksternus itu nanti terletak di bagian anterior kan. Nanti dia memiliki tulang keras dan tulang rawan. Nah, untuk tulang kerasnya nanti dia ada os nasal, os frontal, dan os maxilla. Kemudian untuk yang cartilagonya nanti dia ada cartilago processus lateralis cartilago septi, kemudian cartilago alaris mayor, cartilago alaris minor. Kemudian dia juga ada cartilago septinasi. Kemudian kita ke kavum-nasi. Nah, untuk kavum-nasi nanti dia kan merupakan rongga hidung ya. Dia tuh merupakan suatu ruangan yang berbentuk baici. Nanti dia memanjang basis di inferior yang besar dan sebuah apek di superior yang sempit. Nah, nanti dia ada beberapa pintu. Nah, pertama kan ada apertura anterior yaitu nares dan apertura yang posterior itu ada si choanae. Nah, kemudian nanti dia juga ada memiliki beberapa regio. Nah, regionya ada tiga. Ada tiga regio, yaitu ada vestibulum nasi, regio respiratoria, dan olfaktoria. Next, kita ke septum nasi. Nah, septum nasi itu dia dinding di medial yang nanti memisahkan kavum nasi dextra dan sinistra. Nah, nanti dia tuh ada vomer, kemudian ada nasal crest of maxilla, kemudian ada lamina prependicularis os ethmoidal, kemudian ada os nasal, kemudian ada crista gali atau crista nasal os maxilla, kemudian ada ini ya tadi perpendikular, kemudian ada cartilago septal juga, ada cartilago femoral nasal, terus ada nasal crest of palatina. Next, kita ke dinding lateral. Nah, untuk dinding lateral itu dia kan nanti memiliki beberapa lengkungan. Ada tiga, yaitu ada yang konka superior, konka media, dan konka inferior. Kemudian nanti dia bakal membagi lagi jadi 4 saluran udara, yaitu ada recessus sphenoid-moidalis, kemudian ada meatus nasi superior nih, dan kemudian ada meatus nasi media dan inferior. Jadi setelah dia ada 3 lengkungan, nanti dia bakal dibagi lagi jadi 4 udara, apa saluran udara, yaitu tadi ada ini, ada recessus, meatus, meatus, meatus. Next, kita ke uh, sinus paranasal. Nah, untuk sinus paranasal sendiri itu dia kan sekelompok rongga di dalam tulang. Nah, nanti dia berhubungan dengan kavum nasi melalui ostium. Nah, nanti dia ada beberapa sinus, yaitu ada sinus frontal di dahi sini, terus ada sinus ethmoidal di bagian sini, kemudian ada sinus maxilla dan sphenoid. Nah, nanti dia juga sinus sendiri nanti dia ada beberapa fungsi, yaitu fungsinya yang pertama mengurangi berat relatif tengkorak, terus dia sebagai penyangga dan dia melembabkan serta dia menghangatkan udara inspirasi. Nah, kemudian next ini ya tadi. Terus kita ke vaskularisasinya. Kalau untuk vaskularisasinya sendiri, nanti dia aliran darahnya nanti dia berasal dari arteri karotis interna dan eksterna. Nanti dia memiliki beberapa cabang, yaitu buat yang eksterna sendiri nanti dia bakal bercabang sama arteri sphenopalatina dan palatina mayor. Kemudian kalau yang karotis interna nanti dia ethmoidalis anterior dan posterior. Kemudian untuk vena-venanya nanti dia hampir sama. Ya, tadi ada arteri karotis interna dan karotis eksterna, kemudian ada arteri sphenopalatina, yaitu dia cabang dari arteri karotis eksterna ya tadi, dan ada arteri maxillaris. Kemudian terus ke inovasinya nanti dia ada sensorik penciuman, kemudian ada sensorik umum dan otonom. Nah, buat yang sensorik penciuman itu nanti dia ada nervus olfactorius. Nah, nervus olfactorius itu nanti dia tersusun dari akson-akson reseptor olfaktorium dari epitel olfaktoriumnya sendiri. Nah, kemudian untuk yang sensorik umum atau
general somatic afferent, nanti dia kan sebagai rangsangan raba atau kayak kita pak ngerasa sakit. Nah, nanti nanti ada nervus uh, ophthalmicus. Kemudian untuk otonom nanti dia ada nervus facialis dan nervus maxillaris. Oke, next kita ke faring. Nah, faring itu daun pohon saluran muskulomembranosa dengan panjang 12 sampai 14 cm. Nah, dia menghubungkan dari kavitas nasi dan kavitas oris menuju ke laring dan esofagus. Nah, nanti faring sendiri nanti bagi tiga parts, yaitu ada parts nasofaring, orofaring, dan laringofaring. Nah, sekarang kita bakal bahas ke nasofaring. Nah, nasofaring itu dia terletak di posterior nasus dan superior dari palatum mol. Nah, nanti skeletopisnya itu dia bakal setinggi VC1 sampai VC2. Nah, fungsinya nasofaring buat apa? Fungsinya fungsinya dia buat respirasi. Nah, fungsinya dia buat respirasi. Kemudian nanti dia ada optek. Nah, optik itu dia ostium pharyngeum tuba auditif eustachi. Nah, dia itu merupakan pintu masuk tuba auditiva. Kemudian nanti dia ada tonsila pharyngeal. Kemudian dia ada torus tubarius, ada recessus pharyngeal, terus ada torus levatorius juga. Next, kita ke orofaring ya. Nah, orofaring itu dia nanti terletaknya di posterior cavum oris. Nah, nanti dia bakal skeletopisnya nanti dia bakal setinggi VC 2 sampai VC3. Nah, fungsinya buat apa? Fungsinya buat proses pencernaan. Nah, nanti dia kan merupakan bagian faring yang terletak di belakang cavum oris. Nanti keduanya bakal dipisahin oleh isthmus pausium. Kemudian nanti ada arcus palatoglossus, palatopharyngeus, dan fossa tonsillaris dan vallecula epiglotica. Nanti dia juga ada tonsilla pharyngeal, torus tubarius, recessus pharyngeus, dan torus levatorius. Ria, ada arkus-arkusnya yang di bagian orofaring. Nah, next kita ke laringofaring. Nah, buat laringofaring, dia itu terletak di posterior laring kan. Nah, nanti skeletopisnya dia bakal setinggi VC3 sampai VC5. Nah, nanti dia bakal terdapat ada fossa dan aditus. Nah, fossa piriformis itu apa? Jadi kalau fossa piriformis tadi dia terletak di kanan dan kiri dari laringofaring, fungsinya buat menampung benda tajam. Kemudian kalau aditus dia merupakan pintu masuk menuju laring. Nah, nanti dia ada beberapa parts, itu ada parts nasalis, oralis, dan laringea. Kemudian dia nanti ada ostiumnya dan tonsila. Next, kita ke vaskularisasinya. Nah, vaskularisasinya nanti ada arteri common carotis, ada arteri intracarotis, vena jugularis interna, dan vena carotis externa. Next, kita ke laring. Nah, laring itu merupakan saluran pernapasan, sphincter, dan organ fonasi yang nanti membentang dari lingua hingga ke trakea. Nah, nanti laring itu merupakan saluran yang fleksibel saat proses pembenelan. Nah, pas istirahat, nanti laring dengan setinggi skeletopis VC3 sampai VC6. Nah, ini tadi, jadi laring itu nanti kan ada beberapa bagian, yaitu ada skeletopis laring, jaringan lunak, kavitas, dan muskuli. Nah, di sini saya bakal bahas skeleton pertama. Nah, nanti di skeleton itu nanti ada beberapa kartilago. Nah, ada kartilago. Yang pertama ada kartilago epiglottis, kartilago corniculata, kartilago arytenoid, kemudian yang paling menonjol seringnya itu kartilago tiroid, terus ada cricoid, dan di sini ada tiroid. Nah, jadi buat kartilago tiroidea sendiri dia tuh yang terbesar ya. Jadi untuk bagian tengah yang ini dia tuh paling besar. Nah, itu namanya kartilago tiroidea. Nah, dia tuh kan eh, kalau pada pria nanti dia bakal membentuk prominentia laringea atau Adam's apple. Sudutnya itu 90 derajat pada laki-laki. Nah, nanti dia bakal lebih tajam daripada yang perempuan. Kalau pada perempuan itu nanti 120 derajat. Nah, kemudian ada kartilago cricoidea. Nah, buat kartilago cricoidea, ini yang di bawah itu dia bentuknya kayak lingkaran gini kan nih. Bentuknya dia kayak lingkaran gini. Nah, dia itu melingkar di inferior cartilago thyroidea. Kemudian ada cartilago epiglottis. Nah, dia paling atas. Dia nanti bentuknya kayak daun. Jadi kalau ada cartilago yang bentuknya kayak daun, itu cartilago epiglottis. Kemudian ada cartilago arytenoidea. Nah, dia bentuknya kayak piramid.
Nah, cartilago, arytenoid, kayak piramid ya. Nih, arytenoid nih kayak piramid nih yang ini. Next, terus ada cartilago corniculata. Nah, buat corniculata tuh juga yang atasnya ini. Jadi dia di ujung, jadi ujungnya dari arytenoid. Next, kita ke cavitas laring. Nah, buat cavitas laring ini, nanti dia ada ini ya, ada epiglottis. Kemudian dia nanti ada plika-plikanya nih. Nah, nanti kalau di cavitas nanti dia ada plica vestibularis, yaitu dia pita suara palsu, kemudian ada vestibuli dan plica vocalis, ada rima glottis dan ventriculus laringis. Nah, ini ya, ini ada epiglottis, ada rima glottis, rima vestibuli. Nah, buat yang plika ini, berarti kan kalau plika vestibularis berarti dia pita suara suara palsu. Kalau yang plika vokalis berarti dia suara asli. Jadi kalau yang vestibularis itu dia kayak lipatan membran mukosa, nanti dia kayak meliputi ligamen vestibularis. Terus kalau yang vokalis nanti dia lipatan yang meliputi ligamen vokal. Nih, dia kan meliputi ligamen vokal. Kalau yang vestibularis berarti ligamen vestibular. Dah, next. Terus ini tadi ada rima ya. Kalau rima ya, kalau rima glotis berarti dia celah nih. Berarti dia celah dari antara kedua plika vokalis dextra et sinistra. Berarti dia celah dari plika vokalis. Terus kalau yang rima vestibuli berarti dia celah dari antara plika vestibularis yang dexter dan sinister. Hmm. Oke, next kita ke ruangan utamanya ya. Ruang utamanya itu nanti ada ruang supraglotis yang di bagian ungu dan transglotis yang berwarna hijau dan subglotis yang bagian pink. Nah, kalau supraglotis itu jadi dia dari aditus laring sampai plica vestibularis. Terus kalau yang ruang transglotis nanti dia dari plica vestibularis sampai plica vocalis. Terus kalau yang subglotis nanti dia dari plica vocalis sampai cartilago cricoidea. Next, kita ke jaringan lunak. Nah, untuk jaringan lunak itu nanti dia ada dua ligamen, yaitu ada ligamen membrana ekstrinsik dan yang intrinsik. Nah, buat yang ekstrinsik nanti dia ada membrana tiroidea. Nih, ada membrana tiroideanya. Ada membrana tiroidea, ligamen hiopigloticum, terus ada ligamen cricotrakea. Nih. Kemudian next nanti dia kita ke membrana yang intrinsik. Nah, kalau membrana intrinsik nanti ada membrana quadriangualis, terus ada membrana cricotiroidea dan ada conus elasticus. Next untuk muskuli laringis. Nah, nanti dia ada muskul yang depressors dan levatorus. Nah, buat yang depressor nanti dia ada musculus sternoideus, terus ada omoioideus. Terus kalau yang buat levator nanti ada musculus thyroideus, digastricus, stylohyoideus, terus ada stylopharyngeus, palatopharyngeus. Next buat yang muskulilaringis yang menurut fungsi nanti dia ada pas dia membuka glotis atau membuka lima nanti dia ada muskuli kriko nih ada muskuli kriko carotenoids posterior, kemudian yang dia menutup glotis nanti ada musculus cricoartenoideus lateral, kemudian ada musculus arytenoideus transversus dan musculus tiroarteri tiroartenoideus. Terus kalau dia menegang nanti ada ligamen menegangkan ligamen vokal itu nanti ada musculus cricoartenoideus. Kemudian kalau yang dia mengendurkan ligamen vokal nanti ada musculus thyroartenoideus dan musculus vocalis. Kalau dia membuka aditus nanti thyroid epiglotticus. Kalau dia menutup berarti dia arytenoideus obliquus. Oke, next untuk fossa fungsi fossa
fungsi fonasi dan respirasi. Nah, jadi buat yang gambar pertama itu, yang gambar A ini, nanti dia tuh selama pernapasan normal, nanti muskuli laring, dia bakal berelaksasi dan rima glotisnya dan nanti mengambil posisi sempit seperti celah. Jadi nih kayak ada celah gitu kan. Terus kalau yang gambar B ini, gambar yang B ini nanti selama inspirasi dalam, nanti ligamen vokalnya dia bakal diabduksi oleh kontraksi dari muskulus cricoarytenoid posterior. Jadi dia bakal membuka rima glotis lebar-lebar seperti bentuk layangan kebalik. Jadi ini kan kayak bentuk layangan kebalik. Jadi dia bakal membuka lebih lebar gitu. Terus kalau yang gambar C ini nanti dia kayak bakal menutup kan. Jadi selama fonasi, nanti otot-otot arytenoid dia bakal mengaduksi kartilago arytenoid. Kemudian pada saat yang sama nanti muskulus cricoarytenoid lateral nanti dia bakal melakukan aduksi sedang. Nah, makanya udara yang dipaksakan di antara ligamen vokalis aduksi nanti dia bakal menghasilkan nada. Nah, makanya kontraksi yang lebih kuat dari otot yang sama dia bakal menutup rima glotis. Terus kalau yang D ini whispering, berarti dia selama berbisik, nanti ligamen vokal diaduksi, nanti kuat oleh muskulus cricoarytenoid lateral. Tapi kalau muskulus arytenoid yang rileks, nanti dia memungkinkan udara lewat di antara tulang rawan arytenoid. Jadi di bagian antar tulang rawan rima glottidis. Nah, yang diubah itu nanti dia menjadi ucapan tanpa nada. Jadi nggak ada nada yang dihasilkan. Jadi kalau whispering itu nggak ada nada. Next, untuk vaskularisasinya, ya berarti arterinya nanti dia ada arteri laringeal superior, laringeal inferior, dan krikotiroidea. Kemudian untuk venanya nanti ada vena laringeal superior dan laringeal inferior. Nih ada superior tiroid. Dia ada vena superior tiroid, vena superior laringeal, vena interjugularis, dan vena median tiroid. Dan ada yang inferior. Next, untuk inervasinya berarti dia ada motorik sama sensori. Kalau yang motorik berarti semua muskulus kecuali muskulus cricotiroideus. Nanti dia bakal mendapat inervasi dari ramus externus. Kemudian untuk sensorik ya berarti kalau dia di atas plika vokalis ada nervus laryngeus superius. Kalau di bawah plika berarti yang dia ada laryngeus recensures. Untuk eh, klinisnya nanti dia ada yang pertama itu nanti ada deviasi septumasi. Jadi dia ada memungkinkan dia tuh mungkin terjadi kayak habis cedera lahir. Tapi dia biasanya sering terjadi pada remaja, mungkin karena akibat trauma. Terus ada tonsilitis. Nah, buat tonsilitis itu dia kan peradangan kan. Nih, kalau peradangan di salah satu tonsila palatina. Terus ada krikotirotomi. Nah, dia tindakan emergensi yang membuka jalan nafas. Jadi nanti kayak dibuka ini. Oke, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah pengucapan atau perkataan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.